Baik, kita mulai. Ini sambil nunggu temennya yang belum gabung, nggak apa-apa, nanti yang terlambat tinggal langsung gabung aja. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Baik, jadi kita seharusnya minggu lalu sudah bisa mulai pertemuan yang pertama, tapi yang minggu lalu karena kita masih crash dengan mata kuliah lain ya, tapi tetap saya anggap yang minggu lalu hadir semua, karena nanti kalau kurang kita juga bisa menjadi masalah teman-teman yang mau UTS ya. Jadi kita anggap hadir semua yang minggu lalu, dan hari ini kita coba memaksimalkan semua resource yang ada. Jadi saya lihat di e-learning juga belum gabung semua ya, di ilmu UPN Jatim. Ilmu UPN Jatim, jadi kita belajarnya tetap memanfaatkan e-learning juga, selain grup WA. Jadi karena belum semua gabung di ilmu, tadi materinya saya kirim ke grup ya, ke grup WA. Nah, untuk yang grup, kalau bisa jangan sampai ada yang belum gabung. Jadi temennya yang belum gabung juga perlu dikasih tahu. Seandainya ada yang belum gabung ya. Saya lihat di grup ada berapa ya? Sebentar. Di grup Anda 41 dengan saya, berarti 40 sudah kayaknya. Kayaknya yang di grup mungkin sudah semua karena jumlah Anda kan 40 ya. Nah, oke, kita mulai saja. Ini saya lihat juga belum lengkap. Tapi nggak apa-apa, nanti Anda boleh nyusul yang telat-telat. Nah, ini coba saya cek ilmunya juga agak lambat ya. Ini saya baru masuk, beberapa materi sudah saya masukkan, cuman yang RPS tadi belum saya masukkan di ini ya, di ilmu UPN Jatim ACID kan. Jadi Anda jangan sampai tidak gabung di ilmu juga, karena beberapa nanti saya update di sana. Oke, kita mulai saja. Jadi saya coba sharing ini pada nggak on cam semua, nggak kelihatan wajahnya. Ini ya, sebentar, ini saya tampilkan ininya dulu. Coba kita share. Ini masih proses, agak lambat ya. Oke, ini harusnya sudah kelihatan di Anda. Kita awali saja. Ini saya memperkenalkan diri dulu, karena saya baru kali ini ya ngajar di sisi informasi. Kalau di informatika kan sudah lama kenal ya. Ini mungkin saya introduce dulu, biar ini nanti kenal, dan mungkin ada beberapa yang bisa kita ini kan nanti penelitian yang Anda sesuaikan ya tentunya. Nah, ini mungkin sedikit profil saya. Jadi mungkin Anda bisa lihat di sini, sebelumnya saya di kampus sebelah di Dinamika University, Universitas Dinamika, dulu namanya Stikom, 96 sampai 2006, 10 tahun. 2006 sampai sekarang baru saya di UPN ya. 2006 ya sudah cukup lama sih sebenarnya. Kemudian, nah ini riset-riset kita dengan teman-teman, kebanyakan saya di bidang IoT ini. Ada IoT.net, IoT.net. Ini riset di bidang IoT. Asosiasinya juga ASIOT, ini Asosiasi Internet of Things Indonesia. Termasuk yang internasional ada YAENG dan IEEE. Nah, ini sekarang sudah tahu semua rasanya kalau saya sebagai wadek bidang kemahasiswaan ya. Termasuk PIG untuk keilmuan computer science. Ini kan UPN tergabung di lebih dari 40 perguruan tinggi negeri se-Indonesia di MRPTNI namanya. Ini Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Ini kebetulan kita di computer science sebagai PIC-nya. Ini biasanya tiap tahun nanti ada kuliah tamu. Yang tahun ini belum kita agendakan ya. Yang tahun lalu kan sudah dari Amerika ya.
dan Kanada biasanya. Profesor-profesor kita yang ada di luar negeri. Kemudian kita kemarin juga 1 tahun pegang ICT untuk koordinator, sekarang jadi anggota saja. Nah, ini kemarin ada mahasiswa teman-teman Anda yang bisa lolos di program ICT dan ngambil kuliah di luar negeri ya. Ini salah satu program dari MBKM tapi yang internasional ya. Kemudian juga di pusat studi IT. Nah, ini mungkin yang suka dengan riset-riset yang mungkin beririsan dengan riset saya, nanti kita bisa coba kolaborasi lewat mata kuliah ini. Jadi di MedPen ini kan harus ada ide penelitiannya ya. Jadi namanya MedPen atau metodologi penelitian, Anda nanti akan susah akan merumuskan penelitian seperti apa kalau Anda ide saja belum punya ya. Nah, ini nanti salah satu mempermudah ide ya, mendapatkan ide-ide penelitian yang baru. Ini salah satunya mungkin nanti Anda bisa dari Research Group ya, salah satunya dari IoT Research Group dan AI Research Group kita di UPN ada ini. AI Research Group untuk mahasiswa juga ada. Kemudian dulu kita juga ada yang drone dan robotik ini. Kalau sekarang tinggal komunitasnya yang robotik ada ya di Fasilkom. Itu sebenarnya bukan hanya untuk informatik ya. Jadi teman-teman dari sisi informasi juga boleh gabung karena sekarang sudah lintas disiplin ilmu. Jadi banyak bidang bisa saling bekerja sama di yang bidang-bidang seperti ini ya. Jadi IoT, AI, drone, dan robot ini sekarang sudah bukan hanya milik orang-orang informatika, tapi sisi informasi juga bisa, terutama nanti yang lebih banyak di mobile application ya. Jadi anak-anak sisi informasi biasanya mendevelop mobile application-nya untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman Anda dari program studi yang lain ya, termasuk mungkin dari fakultas lain ya. Kemudian ada Fisker Lab juga, ini salah satunya kalau Anda ke kampus, ada akuarium besar di lantai 1 itu adalah penelitian kita dengan teman-teman mahasiswa untuk bidang Fisker Lab ini, jadi budidaya ikan dan sebagainya dengan pendekatan IT ya, menciptakan kondisi lingkungannya dan sebagainya. Jadi banyak ide-ide penelitian di sini sebenarnya, termasuk mungkin Anda bisa lihat dari publikasi-publikasi. Ini bisa ada download semua dari apakah dari akademia, dari ResearchGate dan lain-lain. Ini saya kira Anda bisa download dari situ juga nanti yang berminat risetnya. Nah, itu sekedar untuk nanti Anda mendapatkan ide-ide penelitian, saya kira akan lebih mudah dari penelitian orang lain yang sudah pernah meneliti ya. Itu cara mudahnya ya. Saya kira salah satu prinsip metode ilmiah itu kan nanti orang lain bisa mereplikasi ya, karena step-stepnya juga jelas. Step-step itu masuk di metode, nanti di metode penelitian, itu orang lain bisa melakukan hal yang sama, hasilnya juga akan sama ya. Itu ciri dari penelitian ilmiah yang akan kita pelajari 1 semester ke depan ya. Nah, nanti termasuk teman-teman yang akan mengikuti kompetisi-kompetisi nasional, kita ada tiap tahun itu agenda PKM, program kreativitas mahasiswa, itu tiap tahun Fasilkom biasanya ada, cuman tahun ini kita absen untuk yang nasional ya. Tapi di kompetisi yang lain seperti gemastik dan lain-lain, termasuk robot terbang, kita tahun ini masih ikut ya, KRTI ikut. Nah, hanya yang PKM. Nah, ini salah satu agenda mata kuliah ini, harapannya dari metode penelitian nanti salah satunya produknya adalah berupa bagaimana Anda mengusulkan ide penelitian itu dalam bentuk proposal ya, dalam bentuk proposal penelitian. Nah, itu nanti supaya tidak kemana-mana, lebih baik kita arahkan, kita fokuskan ke metode perancangan proposal untuk PKM saja ya. Karena PKM juga salah satu bentuk dari penelitian yang sudah jelas-jelas diakui ya, direkognisi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Ristek, sehingga nanti siapapun yang lolos pendanaan dari kementerian ini, maka mahasiswa tersebut sudah memberikan kontribusi ya untuk perankingan kampus ya. Jadi salah satu ranking mahasiswa nasional nanti bisa dilihat dari namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, yang wujudnya adalah
dikompetisikan dalam bentuk proposal ya. Nah, untuk menulis sebuah proposal yang baik, tentunya Anda harus berasal dari ide-ide penelitian yang baik. Nah, ini salah satunya nanti Anda saya trigger dari riset-riset yang sudah saya lakukan bersama teman-teman saya ya. Dari teman-teman termasuk mahasiswa yang satu bidang minat dengan saya ya. Dengan penelitian di bidang IoT, di bidang AI, drone and robotic, dan sekarang ini saya mengerucut ke sini saya kira. Ini yang paling banyak menghasilkan paper publikasi, termasuk nanti kalau Anda mau meneliti di PKM ya. Jadi saya kira dari sini saja, ini sudah akan nggak habis-habis idenya ya untuk meneliti. Nah, saya kira itu prolognya. Jadi untuk membuat sebuah penelitian yang baik, nanti harus berangkat dari ide yang baik. Jadi harus berangkat dari ide penelitian yang baik. Nah, kalau Anda penelitiannya baik, nanti ke depannya lagi bisa akan menghasilkan penulisan proposal yang baik. Nah, proposal yang baik biasanya juga akan diikuti apa? Publikasi yang baik ya. Jadi nanti kalau sudah jadi penelitiannya sendiri dilakukan, kan kalau step-stepnya ide, kemudian proposal, kemudian dilakukan penelitian, terakhirnya apa? Bikin laporan, laporannya dalam bentuk termasuk publikasi ilmiah ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira kuliah yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Oke, kemudian ini tadi untuk ininya ya, RPS tadi juga sudah saya kirimkan. Untuk ilmu sebagian sudah saya taruh di ilmu, cuman tadi saya lihat di ilmu agak ini lambat. Nah ini kalau Anda lihat di ilmu, ini tadi profil sama materi pertemuan pertama sudah saya update di sini. Nanti tinggal saya nggak tahu, nanti tinggal saya lengkapi, cuman belum lengkap. Sebagian saya kirim ke grup juga. Nah ini kalau saya lihat dari pesertanya, dari kelas ini kan bisa dilihat di sini. Dari Medpen ini pesertanya ada berapa yang sudah gabung. Jadi kan kelihatan. Ini kalau materinya ya bisa Anda download kalau Anda login. Nah, ini cuma agak lambat ya, jadi muter-muter aja. Nggak apa, sambil nunggu itu, ini coba saya berikan ide yang lain dulu sebelum masuk ke materi. Ini tadi sambil menunggu itu prosesnya masih jalan-jalan saya kira. Ini yang kita lakukan sama teman-teman untuk memberi ide saja ya. Ini untuk ide penelitiannya. Ini sebentar, masih agak lambat juga. Nah ini saya berikan ide yang lain ya. Mana tadi? Ide yang lain untuk penelitian seputar dari riset saya tadi. Sorry, ini agak lambat ya. Nah ini coba kita berikan poin-poin penting dari nanti yang akan menjadi basic dari perkuliahan kita. Nah ini salah satu tadi kan ada saya tunjukkan ada IoT research yang kita mungkin salah satu ide penelitian bisa kita ambil dari bidang ini, IoT ini. Nah ini kelihatannya juga akan menjadi primadona untuk penelitian di era sekarang ya. Di era sekarang teman-teman kita dari program studi sains data juga gencar. Kalau kita yang tahun lalu ya dari Fasilkom, gabungan dari program studi informatika dan sistem informasi yang tahun lalu, itu juga banyak workshop di bidang IoT. Kemudian tahun ini teman-teman dari sains data. Nah harapan saya nanti dari sistem informasi, kemudian dari informatika dan sains data bisa berkolaborasi untuk menghasilkan, nah salah satunya Anda bisa di sini nanti bekerja sama dengan salah satunya dengan fakultas lain ya. Jadi riset sekarang ini, nanti kan saya berikan ide di bidang PKM kan, program kreativitas mahasiswa, itu yang paling bagus sekarang adalah lintas disiplin ilmu ya. Nah kita mungkin dari sistem informasi, informatika dan sains data itu bisa bekerja sama untuk
penerapannya salah satunya dengan Fakultas Pertanian. Nah, salah satu wujudnya bisa menghasilkan smart farming ini ya. Smart farming, nah ini mungkin gambarannya adalah seperti ini. Jadi yang di tablet atau di handphone ini nanti banyak mahasiswa sistem informasi yang mengerjakan dari sisi mobile application-nya. Sementara yang menyiapkan device-device yang ini yang bisa terkonek lewat wifi di tempat-tempat di kebunnya ini kan di sini ada device-device yang dipasang di kebun-kebun ini, yang gambarnya seperti ini. Nah ini adalah, ini nggak kelihatan ini ya, tombol saya. Mouse saya kelihatan nggak ya? Mouse saya di situ kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Ini harusnya bisa dibuat yang mana? Gambar apa itu? Tanda. Kalau nggak malah ke sini. Nggak apa-apa deh. Ini agak lambat ya. Ini nggak apa-apa. Ini biasanya ada tombol yang bikin merah itu ya. Ini nggak apa-apa. Jadi ini adalah sudah salah satu bentuk gabungan contoh ide penelitian yang nanti Anda bisa lakukan untuk kuliah kita. Salah satunya nanti wujudnya adalah proposal kreativitas mahasiswa ya, program kreativitas mahasiswa, di mana ranking perguruan tinggi salah satunya bertumpu pada program ini ya. Jadi pokoknya kalau ada mahasiswa kita yang lolos PKM itu dipastikan datanya langsung terrecord di Kementerian Dikti dan otomatis akan menaikkan ranking prestasi mahasiswa. Ranking prestasi kemahasiswaan naik akan menaikkan ranking prestasi dari kampus ya. Ranking kampus juga akan naik. Nah, di sini salah satu contoh penerapan yang menurut saya paling realistis dan ini salah satu gambaran saja. Nanti Anda boleh mengembangkan yang lain ya. Salah satunya yang ada di tablet ini atau di handphone ini yang dikerjakan anak-anak sistem informasi, dia menyiapkan mobile application-nya ya. Kemudian device-device yang ditaruh di kebun-kebun ini kan ada device yang terkonek ke wifi, maka digambarkan seperti ini. Yang nongol-nongol ini sebenarnya ditaruh microcontroller di situ. Jadi ada sensornya bisa jadi sensor untuk kelembapan, sensor suhu, sensor pH, ya yang ditaruh di sini, di masing-masing kebun ini. Sehingga nanti kita bisa tahu kandungan tanah itu seperti apa, misalnya kurang lembab, atau suhunya kurang tinggi, kurang rendah, pH-nya kurang tinggi, kurang rendah, dan sebagainya. Ya. Nah, ini bisa ketahuan dari sensornya. Nah, nanti sensor ini bisa kita, ada gambar ini, wifi ini berarti dia terkonek ke internet. Nah, di internet nanti connect ke cloud, namanya cloud, cuma di sini cloud tidak digambarkan. Connect ke cloud IoT. Nah, di cloud IoT nanti bisa dilakukan analisis datanya juga secara cloud. Di sana begitu banyak data-data ini terrecord, nanti akan menghasilkan data-data yang cukup besar, dan kalau itu terus-menerus dilakukan lodging atau acquisition system, data acquisition ya, akuisisi data, harian, tiap bulanan, dan sebagainya akan menghasilkan data yang cukup besar di server atau cloud. Nah, itu nanti perlu analisa yang cerdas juga. Nah, di sana teman-teman mahasiswa dari program studi sains data bisa masuk ya. Ya, sebenarnya mahasiswa sains data bisa berkaitan dengan analisis statistiknya dan sebagainya ya, untuk menghasilkan analisis yang sangat bagus. Nah, kemudian yang bisa monitoring lewat handphone dan mobile application ini saya kira lebih cocok untuk teman-teman mahasiswa sistem informasi ya. Anda bisa menggunakan API programming ya. Jadi kan kebanyakan program-program yang ada di sini yang ditanam di microcontroller ini kan salah satu contohnya menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Nah, Arduino ini kan tidak bisa langsung Anda baca di sini. Nah, Arduino-nya ini biasanya apa? Ini hanya untuk menginformasikan device, membaca sensor dan sebagainya. Nah, kemudian dia juga menjembatani untuk connect ke server. Nah, kemudian dari server itu Anda bisa ngambil datanya ya, datanya untuk bisa ditampilkan di handphone dan sebagainya. Nah, nanti biasanya di handphone ataupun di aplikasi, di laptop dan sebagainya kan Anda biasanya anak-anak pemrograman web biasanya pakai PHP ya, PHP ya. Biasanya pakai PHP, pakai HTML5 dan sebagainya yang berbasis HTML atau HTML atau berbasis PHP. Nah, ini kan bagaimana Anda untuk bisa ngambil datanya. Nah, kalau sifatnya database tidak ada masalah ya. Jadi kalau hanya sifatnya database tinggal ditampilkan,
yang ada di cloud tadi tinggal ditampilkan. Nah, tapi mungkin suatu saat Anda tidak mau lewat ini, tidak mau lewat server, tidak mau lewat cloud. Anda pinginnya langsung connect ke sini, ke device, itu sebenarnya bisa. Jadi testing di lokalnya Anda tidak harus connect ke cloud. Anda bisa langsung hubungkan hasil pembacaan apa? Hasil pembacaan mikro ya, dan sebagainya tadi yang menggunakan Arduino, Anda bisa gabungkan dengan bahasa pemrograman PHP, PHP dengan apa? Nah, dengan API programming tentunya ya, yang menjembatani antar bahasa pemrograman. Nah, itu ada kuliahnya sendiri kan, Anda bisa ngambil kuliahnya sendiri, nggak tahu di semester berapa itu. Nah, dengan mata kuliah dengan teknologi itu, Anda bisa menggabungkan lebih dari satu bahasa pemrograman untuk saling Anda dapatkan datanya, berbagi data. Nah, oke, kira-kira nanti riset yang Anda bisa lakukan, idenya ini yang salah satunya cukup menarik menurut saya. Nah, ini gambarannya, nah kira-kira seperti ini tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ini bisa untuk ngambil data-data kualitas tanah, PLSU, dan lain-lain ya. Nah, ini gambarannya yang tadi saya infokan, kira-kira seperti ini. Nah, yang ini kan yang punya adalah teman-teman dari Fakultas Pertanian. Nah, di PKM nanti, semester Anda kan cukup ideal untuk menyiapkan proposal PKM nanti ya. Itu dari awal nanti kita sudah bisa memfokus ke sana bidikannya. Salah satunya nanti Anda sudah bisa menggandeng teman-teman dari Fakultas Pertanian untuk jadi anggotanya ya. Tujuannya apa? Ini untuk area risetnya ya. Jadi yang punya lahan di pertanian, ini adalah teman-teman pertanian, ada baiknya salah satu tim dari PKM nanti dari Fakultas Pertanian. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian device-device ini adalah teman-teman informatika yang menyiapkan untuk ngambil data di sini, mikro ini. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda tinggal pakai juga bisa, yang sudah tinggal di setting, Anda ambil, sudah keluar datanya langsung ya. Nah, kemudian ini kan komunikasinya dengan mikro. Lah, mikro ini adalah teman-teman informatika biasanya yang ngoding dengan bahasa Arduino. Meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman sistem informasi juga bisa belajar. Nah, kemudian dengan mikro ini kita bisa menghidupmatikan relay ini ya untuk connect ke pompa air. Nah, karena kalau pompanya nyala, airnya tinggal jalan, kemudian nyiram dengan sprinkle, kemudian bisa disiram lahan pertaniannya ya. Jadi prinsipnya sederhana seperti itu. Nah, tetapi mikro ini akan perlu untuk nyiram atau tidak, dia butuh apa? Butuh kondisi atau seperti apa yang akan dilakukan penyiraman. Misalnya kadar kelembapannya tadi, kadar air dalam tanahnya itu butuh berapa persen dan sebagainya, itu bisa diputuskan. Nah, supaya ini bisa dimonitor jarak jauh, Anda supaya bisa bekerja dari jarak jauh, lahannya di pertanian, tapi Anda bisa kerjakan dari rumah dan sebagainya, maka ini Anda perlu teknologi IoT ini ya. Anda menyiapkan mikro yang bisa connect ke IoT lewat internet sini, kemudian dia connect ke cloud IoT. Nah, ini cloud IoT ini salah satu yang kita kembangkan dengan teman-teman, kita bisa memanfaatkan nanti di sini ya. Nah, dari sini sehingga program-program yang ada di mikro ini sudah kita siapkan setting dan konfigurasinya. Sebentar, ini ada yang mau lewat ya. Sebentar. Ya. Oke, sorry ada iklan. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Dengan setting dan konfigurasi yang sesuai antara mikro dan data yang ada di cloud, ini ya, di cloud ini kan juga harus sudah diinstal dan sudah ada aplikasi yang jalan, yang berbasis protokol salah satunya yang bisa untuk menjalankan IoT ini, teknologi IoT ini adalah menggunakan protokol MQTT namanya. Maka di sini sudah disiapkan seperti itu. Nah, selanjutnya Anda bisa yang di handphone atau di laptop, Anda bisa install salah satunya mobile IoT MQTT panel ya. Ini ada aplikasi di Android, di iPhone saya kira juga ada yang semisal ini, bisa Anda cari di Google. Nah, ini bisa langsung diinstal di handphone kita dan kita sudah tinggal setting-setting dan kita sesuaikan
berdasarkan topik-topik yang ada di mikro ini ya. Misalnya topik suhu, kelembapan dan sebagainya untuk di-tap datanya di sini. Nah, maksud saya sekarang peluangnya adalah kita bisa saja tidak memanfaatkan software-software yang sudah ada di Android ataupun di iOS ya. Itu banyak sekali yang free yang bisa dipakai. Sementara yang kita sering pakai adalah IoT MQTT panel ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa bikin sendiri. Nah, ini mobile application-nya Anda bisa develop sendiri. Anda bisa memanfaatkan kuliah yang Anda sudah dapat dari mata kuliah lain. Ada mobile developer kan. Anda bisa pakai apa yang Studio itu, Android Studio atau React Native dan lain-lain ya. Atau dari yang di internet online itu juga ada, bisa ngoding secara online untuk membuat mobile application yang dari MIT itu ya, lupa namanya apa. Nah, itu seperti ini Anda bisa monitor jarak jauh dari handphone ataupun dari laptop ya. Nah, ini saya kira riset yang cukup menarik yang nanti melibatkan tidak hanya dari program studi Anda bisa bekerja sama dengan mahasiswa prodi lain, termasuk dari fakultas lain, yang memungkinkan Anda membuat sebuah ide penelitian di proposal kreativitas, program kreativitas mahasiswa nanti yang cukup handal, yang cukup bagus. Nah, saya berkepentingan nanti di antara Anda ada yang lolos supaya tembus di tingkat nasional dan dapat pendanaan nasional. Nah, biasanya anak-anak yang dapat prestasi pernah lolos nasional begini, nanti kalau dia lulus itu juga menjadi nilai plusnya ya. Akan menjadi salah satu sertifikat pendamping ijazah. Anda sudah pernah ini ya, sudah pernah lolos kompetisi nasional. Nah, ini yang salah satu yang menarik dan ini nanti akan menjadi ide dari penelitian kita. Nah, tinggal mata kuliah kita, MedPen itu adalah bagaimana mulai dari ide ini kita wujudkan dalam bentuk penelitian, proposal penelitian yang bagus, kemudian kita lakukan di lapangan. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita bikin laporan, kita bikin publikasi. Nah, gitu-gitu saja sih ya. Jadi MedPen arahnya adalah seperti itu, dan ini tentunya jangan dijadikan beban, tapi saya lebih suka ini menganggap sebuah challenge atau tantangan dan mungkin juga yang mengasihkan ya, yang menyenangkan aja. Beberapa dari mahasiswa itu semua dilakukan sendiri. Kemarin ada mahasiswa bimbingan saya, dia juga menyiapkan mobile application-nya, dia juga menyiapkan mikronya, dia juga menyiapkan plan-nya untuk. Tapi ya itu terlalu berat. Saya bilang ini seharusnya Anda bisa untuk anak 3 ini, bisa untuk skripsinya anak 3 Anda kerjain sendiri. Itu bisa dipecah-pecah jadi 3 judul skripsi sebenarnya. Nah, jadi setelah PKM ini nanti seharusnya juga lanjut ke skripsi biasanya anak-anak. Nah, ini kira-kira idenya, dan ini contoh yang running di handphone. Jadi kalau Anda tadi sudah setting dan konfigurasi dan Anda jalankan di handphone, salah satu panelnya kalau ditampilkan seperti ini ya, misalnya kelembapan yang terbacanya, nah ini bisa di setting otomatis atau manual lewat handphone. Jadi maksudnya kalau Anda manual, ini di sini ada tombol valve ini, kalau on, Anda tombol dari handphone, maka tanaman akan disiram ya. Posisinya tidak harus di satu lokasi, Anda ini selama terkoneksi ke internet, Anda di luar negeri pun masih bisa menghidupmatikan valve atau menghidupmatikan keran untuk menyiram tanaman ya. Kalau dibuat manual, dibuat otomatis juga bisa nanti menyiram sendiri ya, di jam tertentu atau pada saat kondisi kurang air. Oke, kira-kira seperti ini, dan ini sudah kita lakukan dengan teman-teman di pertanian. Ini saya sudah menginisiasi, jadi Anda nanti tinggal kontak dengan teman-teman saya yang ada di Fakultas Pertanian. Kalau Anda memang Anda ingin riset gabungan dengan anak-anak dari Fakultas Pertanian. Saya kira di sana juga akan dilakukan hal yang sama, mata kuliah MedPen-nya akan digabung dengan fakultas lain. Ini salah satu yang kita lakukan dengan mahasiswa di Fapertan ya. Nah, ini anak-anak Fapertan, waktu uji coba alat yang kita kembangkan IoT untuk nyiram tanaman ini. Jadi mahasiswa pertanian berkepentingan untuk sistem tanamannya. Jadi ini mereka yang akan mencatat atau mendata sebagaimana kebutuhan kualitas tanah terhadap pertumbuhan tanamannya. Nah, sedangkan kita adalah teknologi penyiramannya ya.
Nah, seperti itu kira-kira, dan ini yang sudah kita lakukan dengan ini, saya kira ini idenya. Nah, mungkin nanti kita sampai nggak sampai jam 9 mungkin ya, karena saya nanti harus ke kampus. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke yang sudah saya share tadi. Nah, ini untuk RPS-nya ini saya dapat dari Koprodi Anda, dari sisi informasi. Ini katanya juga mau diupdate, tapi tetap pakai yang ini juga tidak masalah. Pada intinya adalah mata kuliah Medpen ini membahas konsep dasar dari penelitian, mulai ide, ya, kemudian metodenya, dan sampai nyusun proposal kan, dan serta hasil-hasil penelitian ya. Nyusun proposal ini nanti supaya kita tidak kemana-mana, kita fokuskan ke proposal PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, harapannya nanti dari mahasiswa sistem informasi akan keluar 40 judul ya, kalau sendiri-sendiri, kalau mau tim ya setidaknya separuhnya. Nah, ini dari proposal PKM serta bagaimana publikasi ini nanti secara teorinya ya. Nah, ini kira-kira yang sudah. Kemudian bukunya sih bebas, Anda bisa pakai bukunya siapa saja. Dan ini karena sudah terkonek di internet, Anda bisa dapatkan buku ini saya kira ya. Medpen-nya yang dipakai di Fasilkom UI, Pak Sibuan ini, Anda cari ada ini. Dan lain-lain saya kira ada buku-buku Medpen bebas sih. Cuman saya cenderung supaya tidak terlalu beban buat Anda, ini saya bebaskan saja. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa nanti mewujudkan dalam bentuk proposal yang bagus dengan ide penelitian yang bagus ya. Tentunya dalam perspektif mahasiswa sistem informasi ya. Makanya saya dari sisi IoT tadi itu saya lebih condong bahwa Anda akan cocok di mobile application ya. Tetapi yang bisa menghandle dunia luar ya. Dunia luar ini salah satu contohnya tadi di pertanian. Nanti Anda bisa juga di kendaraan jalan raya dan sebagainya, di kebencanaan, banyak lah. Jadi IoT bisa diterapkan di mana-mana ya. Ini kira-kira konsep dasar penelitian dan sebagainya. Ya, ini saya kira paling tidak nanti bisa sampai menyusun, Anda mengetahui step-stepnya, merumuskan masalah, review literatur. Ini yang penting juga, nanti nyari bagaimana literatur yang berkesesuaian, dan nanti waktu cara menuliskan literatur atau mensitasi literaturnya ya. Nah, tentunya Anda nanti boleh menyiapkan beberapa tool, nanti saya ajari kalau belum pernah. Salah satunya nanti Anda boleh install namanya Mendeley ya. Mendeley, dengan Mendeley nanti Anda akan bisa mudah ngambil review literatur ini, termasuk mensitasinya ya. Saya lihat beberapa mahasiswa sudah sampai skripsi, dia kadang tidak menggunakan Mendeley. Nah, padahal Mendeley itu sangat penting sekali waktu Anda menuliskan, baik itu di proposal ya, ataupun nanti apalagi kalau sudah menjadi skripsi ya. Ada saya lihat skripsinya itu misalnya literaturnya disitasi tetapi tidak muncul di daftar pustaka ya. Atau sebaliknya di daftar pustaka ada tetapi di artikel tidak pernah Anda citasi, disitasi atau tidak pernah muncul Anda mengambil acuan, mengacu ke sebuah penelitian orang lain dan sebagainya. Nah, ini nanti akan sangat penting di sini. Salah satu toolnya adalah Mendeley. Anda boleh install nanti di laptop Anda. Mendeley ada yang belum tahu nggak ya? Jadi Anda tinggal nyari di Google, nanti Anda download. Nanti banyak sekali dari Mendeley, nanti bisa Anda gabungkan dengan Science Direct, dengan IEEE dan sebagainya. Jadi banyak nanti jurnal-jurnal kelas dunia ya, internasional yang bisa Anda download dan Anda ambil dalam format BibTeX, ditaruh di Mendeley. Ini sayang laptop saya agak lambat. Nanti Anda nyari di Google kalau nggak tahu, kata kuncinya adalah Mendeley. Ini ya. Nanti Anda ketik di Google, Anda silakan download dulu. Ini nanti dipakai di Mendeley ya. Download, nanti Anda boleh download dulu.
Untuk Anda baca-baca ini cukup membantu waktu Anda mereview literatur dan mensitasinya. Ini agak lambat. Ya ini nggak apa, biarin aja. Sambil menunggu, saya lanjutin di sini nih untuk preview keseluruhan kuliah kita ya. Jadi untuk memudahkan, nanti salah satunya Anda butuh itu, Mendeley ya. Jadi setelah Anda tahu langkah-langkah dari ide, hari ini kita lebih banyak ke ide-ide. Kemudian nanti Anda sudah mulai bikin langkah-langkah bagaimana merumuskan ide tadi, ya, ide atau dari problem ya. Jadi ide itu bisa berangkat dari problem yang Anda hadapi. Nah ini bagaimana nanti Anda rumuskan untuk bisa Anda selesaikan secara sistematis, ya kan? Nah makanya juga butuh untuk lihat penelitian-penelitian orang lain yang sudah ada dari literatur, itu namanya review literatur. Kemudian dari literatur itu tentunya nanti juga Anda acu, kalau ngambil ide orang lain kan tidak boleh diklaim, tetapi harus disitasi, bahasanya adalah disitasi. Disitasi itu diacu. Nah ini ya, jadi Anda bisa download yang ini, yang atas ini, nanti cuman mungkin nanti pada saatnya, yang penting Anda download dulu, tapi nanti kita pakai pada saat dibutuhkan ya. Ini agak lambat, biarin aja. Nah ini kira-kira di langkah ini dituliskan oleh teman-teman dari SI ini di minggu 3-4 sudah masuk ke review literatur. Nah ini termasuk menuliskan latar belakang, teknik citasi. Nah ini ada kan teknik citasi sampai mendesain penelitian. Nah ini di 3 pertemuan ini. Nanti wujudnya apa? Dalam bentuk proposal. Ya, jadi sebelum UTS itu proposal harusnya sudah jadi meskipun masih draft ya. Nah, ini harapannya di pertemuan 5, 6, 7 nanti kita mengerucutkan dari latar belakang, mengapa Anda melakukan penelitian itu, dan dari review literatur Anda butuh ngambil ide-ide orang lain di mananya, ini perlu disitasi, dan akhirnya itu untuk mengerucutkan bagaimana Anda mendesain penelitian Anda. Nah, ini ya. Jadi kira-kira sampai UTS Anda sudah bisa mendesain penelitiannya dan tentunya Anda sudah membuat draft proposalnya ya. Nah ini saya kira Anda mungkin boleh kelompok, tapi kalau bisa jangan lebih 2. Harapannya supaya kalau orang ketiganya bisa diisi dari fakultas lain nantinya ya. Kalau bisa sih mungkin ada cukup 2 orang saja. Nanti yang ketiga boleh ngambil dari pertanian misalnya gitu. Nah ini kira-kira sampai UTS-nya adalah Anda bisa nyusun proposal. Harapannya kita tidak akan keluar dari proposal PKM namanya. PKM mungkin kalau ada yang belum tahu, PKM kata kuncinya cari di Google. Ini adalah program kreativitas mahasiswa ya. Ini salah satu kebanggaan mahasiswa jika bisa lolos di sini. Jadi mahasiswa yang lolos PKM ini hampir bisa dipastikan dia nanti akan ketemu juga dengan mahasiswa dari tidak hanya dari kampus kita, tadi kampus-kampus lain seluruh Indonesia ya. Apalagi kalau lolos PIMNAS yang lolos PKM nanti masih dikompetisikan lagi di tingkat PIMNAS ya. Itu biasanya didominasi kampus-kampus besar seperti ITB, ITS, dan lain-lain ya. Ya suatu saat kalau bisa UPN harus bisa masuk ke sana. Nah ini kata kuncinya ini ada cari di Google, nanti ada yang tahun lalu bisa di-download dulu ketentuannya seperti apa. Anda bisa lihat yang lolos-lolos judulnya seperti apa. Cuma rata-rata judul yang lolos adalah seperti ide saya tadi ya, menggabungkan bidang lintas disiplin ilmu yang cukup menarik dan berguna di eranya. Nah ini untuk di RPS-nya, RPS tadi sudah saya kirim juga di grup, cuman belum saya taruh di ilmu ya, jadi masih agak lambat. Nah selanjutnya tentunya instrumen penelitian Monef kemajuan ini saya kira sudah seolah-olah kita sudah melakukan penelitiannya, tapi nanti kita bisa menggunakan literatur juga bisa,
Jadi seolah-olah Anda melakukan penelitian, kita siapkan instrumen penelitian dan monitor kemajuannya. Ini saya kira ya tetap wujudnya di proposal supaya lebih berkualitas, seolah-olah Anda melakukan penelitian kecil-kecilan begitu ya. Kemudian yang lain, tujuannya Anda bisa menulis sebuah makalah atau paper. Nah kalau Anda tadi sudah jadi proposalnya dan Anda sudah melakukan riset kecil-kecilan, di sini kan ada 3 pertemuan atau 4 pertemuan di sini, Anda seolah-olah melakukan, bukan seolah-olah sih sebenarnya Anda lihat riset beneran. Nah ini kan riset benerannya ini Anda bisa gabungkan dengan mata kuliah lain ya. Misalnya mata kuliah lain Anda sedang ngambil program mobile development. Anda ambil kuliah juga di Android Studio di mata kuliah lain, Anda sedang bikin program aplikasi. Nah, itu Anda sesuaikan di sini. Nah, itu seolah-olah Anda melakukan risetnya di situ, Anda ngambil data sembarang, nanti Anda analisis. Nah, misalnya untuk kebutuhan ini sekedar untuk bisa dituliskan menjadi paper, Anda bisa melakukan sampel berapa gitu ya. Nah, katakanlah penelitian kecil-kecilnya, kalau programnya sudah jadi kan sudah bisa ngambil data dan bisa dianalisis. Nah, harapannya nanti di pertemuan-pertemuan terakhir, Anda bisa menuliskan dalam bentuk draft papernya ya. Draft paper tentunya yang sesuai dengan format, misalnya nanti Anda mau tulis di seminar nasional, atau di jurnal nasional, atau di internasional, dan sebagainya. Ada beberapa teman mahasiswa yang cukup bagus, jadi dia belum sampai skripsi sudah bisa menulis paper ya. Karena dia sudah melakukan riset kecil ini tadi, dia sudah lakukan riset kecil, sehingga pada saat masih status mahasiswa dia sudah presentasi berkali-kali, jadi anaknya sudah lulus sekarang. Jadi dia sudah ikut presentasi bahkan di tingkat internasional ya. Nah tentunya dia sudah melakukan riset karena sudah punya data dan riset. Cuman dia melakukannya sendiri atas hobi ya, karena dia hobi dan senang meneliti, dia lakukan sendiri, meskipun ada hubungannya dengan kuliah atau tidak, dia tetap lakukan, bahkan untuk sesekali dipakai untuk tugas kuliah ya. Akhirnya dia bisa selesaikan dari banyak tugas kuliah, jadi banyak paper ya, jadi banyak paper karena dia pintar nulis ya. Nah ini salah satu tugas dari mata kuliah kita, dari MedPen ini adalah bagaimana memfasilitasi atau membantu mahasiswa bisa menuliskan ide tadi menjadi sebuah proposal yang bagus. Kalau sudah jadi proposal, kita juga mengawal bagaimana Anda bisa membuat riset-riset kecil-kecilan. Nah, kalau sudah riset kecil dan sudah dapat data dan bisa dianalisis, berarti kan Anda sudah bisa membuat sebuah paper. Nah, papernya ini tentunya yang masih sederhana. Ya, kecuali seperti yang contoh saya tadi, ada mahasiswa, tapi sudah lulus sekarang anaknya. Itu masih status mahasiswa dan sebelum skripsi dia sudah banyak dari tugas-tugas kuliahnya dia yang dirubah menjadi paper ya. Itu yang ideal seperti itu. Ada kalau Anda mau nyontoh, anaknya sudah lulus sekarang. Itu dia banyak presentasi di tingkat internasional malahan ya, pakai bahasa Inggris juga ya. Ya, cuman kita masih nyari kadernya lagi nih, karena dia sudah lulus. Nah, kira-kira itu gambaran dari yang kita lakukan. Sederhana, sebenarnya penelitian ini dari ide bagaimana Anda nanti diwujudkan menjadi sebuah proposal yang menarik, yang berkualitas, yang membuat orang tertarik untuk mendanai, ya. Itu tentunya kalau di PKM, kalau proposalnya jelek dan asal-asalan, tentunya Anda nggak akan didanai, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau Anda garapnya dengan serius, idenya sudah bagus, dan nanti harapannya tidak sekedar jadi beban atau untuk sekedar lulus, tapi memang Anda punya visi ke depan bahwa penelitian Anda ini bisa bermanfaat jangka panjang ya. Saya kira itu akan lebih bagus, termasuk dibuat ini riset-riset kecil-kecilan ini, dan nanti akan Anda bisa tulis sebelum lulus Anda sudah bisa membuat paper. Nah kalau paper ini sudah dimuat di katakanlah di jurnal Cifosi, atau di seminar Santika, atau di seminar apa kalau di S itu Citasi ya, atau ada senada yang di Science Data itu Anda sudah cukup untuk syarat yudisium. Jadi Anda malah nggak perlu nunggu skripsi selesai baru nulis paper. Nah, itu kebanyakan mahasiswa kita kan nunggu skripsi baru bisa nulis paper. Nah itu menurut saya sudah terlambat karena tadi sampelnya sudah ada dan mahasiswanya sekarang juga sudah lulus.
bahkan sebelum skripsi saja dia sudah sering presentasi dan jalan-jalan ini untuk seminar nasional atau internasional untuk mempublikasikan papernya. Untuk bikin paper kan cukup 4 halaman misalnya ya, kalau untuk nasional atau international conference. Nah, kira-kira seperti itu yang kita pelajari untuk ininya, cara penilaiannya saya kira ya nanti kita sesuaikan saja ya. Dari proposal ini sebenarnya sudah bisa dinilai dari kerjaan Anda, dan kalaupun nanti kita ada waktu, Anda juga kalau Anda suka bisa paparan, dan paparan ini tidak harus, karena di masa pandemi kan online ya, bisa saja kita bagi Anda presentasi beneran, atau kalau waktunya tidak cukup biasanya nanti Anda rekam dalam bentuk video, tinggal dikasihkan linknya saja. Ya, nanti lihat-lihat perkembangan kalau seperti itu. Saya pinginnya malah ada diskusi di antara Anda, kira-kira dari ide-ide penelitian yang seperti apa yang bisa layak untuk diangkat menjadi proposal, untuk diangkat menjadi riset kecil, dan bisa dibuatkan paper. Ya, mungkin bisa paper ini bisa kita kirimkan beneran ke salah satu forum seminar nasional atau internasional bahkan ya. Kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Kalau di materinya tadi dibaca dulu saja. Di sini ya, di sini ini Anda bisa baca sendiri, tapi idenya dari yang saya jelaskan tadi ada. Intinya kalau penelitian dan metode ilmiah ini kan, ya riset itu seperti yang saya jelaskan tadi, pada intinya kalau yang namanya riset atau penelitian, nah nanti yang namanya metode ilmiah kan langkah-langkahnya ya, jadi step by step-nya. Step by step yang jadi step by step, kalau Anda meneliti dan orang lain ingin meneliti yang sama, itu bisa dilakukan. Nah ini harus bisa didokumentasikan. Ini pustakanya saya kira tadi sudah, ini ada ilmu pengetahuan, ini kan konsep saja. Jadi pengetahuan ya seperti yang sudah kita ketahui sebenarnya, bagaimana berpikir, merasa, dan ini saya kira kan kita sudah pada tahu lah ya. Dari sisi ilmu pengetahuannya, peranan teori, nah ini nanti kita tetap butuh dokumentasi review tadi salah satunya. Jadi peranan teori ini nanti Anda wujudkan dalam bentuk review literatur yang Anda bisa dapatkan dari yang sudah diteliti orang lain, yang didokumentasikan dalam bentuk apa? Paper publikasi misalnya ya, jurnal dan sebagainya. Dan seterusnya, nah fakta ini yang kita yang dihadapi di lapangan ya. Ini bisa sesuai dengan teori atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai berarti tinggal diapakan? Dilakukan riset lebih lanjut sehingga mungkin bisa lahir teori yang barunya ya, yang untuk mempertajam dan seterusnya. Ini saya kira pendekatannya ini tidak terlalu, ya pada intinya Anda meneliti itu adalah untuk mencari solusi atau mencari jawaban dari sebuah problem ya. Ini seperti itu, termasuk prosesnya. Pendekatannya ada rasional, ada empiris. Rasional ini sesuai yang kita manusia ini, sesuai kita bisa berpikir untuk menggunakan pendekatan rasionalnya untuk untuk diwujudkan dalam bentuk penelitian tadi ya. Nah, sedangkan kalau empiris ini berarti Anda harus melakukan sebuah eksperimen yang kemudian dengan dari hasil-hasil empirik yang ada di lapangan, nanti itu juga bisa menjadi data yang akan bisa digunakan untuk riset. Ya. Nah, prosesnya, nah ini tentunya yang tadi ide-ide pertama tadi itu saya kira ada di sini. Ada dari sumber-sumber masalah penelitian bisa banyak dari penelitian yang sudah saya lakukan atau dilakukan orang-orang lain ya. Nah, baru ke depannya nanti Anda perlu, kalau sudah dapat ide yang bagus, Anda sudah bisa mulai untuk membuat problem Anda coba rumuskan supaya lebih mengerucut. Kalau rumus masalah penelitiannya sudah ketemu dengan kata pertanyaan, bagaimana dan sebagainya ya, bagaimana merumuskan penelitian tadi, bagaimana menyelesaikan problemnya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, baru Anda sudah dapat secara langsung konsepnya ya, kerangka konsep untuk step by step-nya.
Nah, ini hipotesis kalau di kita kadang tidak dibutuhkan, kadang juga dibutuhkan ya, tergantung penelitian Anda ya. Kalau Anda hanya sekedar tadi membuat mobile application sesuai IoT, nah Anda kan tidak perlu mempertanyakan dengan hipotesis menurut apa seperti orang-orang lain ya di bidang lain. Kalau di kita nanti bisa jadi tidak perlu, tapi bisa perlu bisa tidak lah maksudnya. Jadi Anda berdasarkan hipotesis apa? Jadi menurut Anda ini seharusnya apa ya misalnya hipotesis, nah nanti sesuai atau tidak dari hasil riset Anda untuk membuktikan hipotesis yang sudah Anda buat tadi penelitiannya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau Anda tidak berangkat dari situ, dari perumusan masalah sudah jelas, kerangka konsepnya sudah jelas, Anda tinggal lakukan step by step, nanti terakhirnya adalah untuk membuktikan tadi itu ya, daftar pertanyaan yang ada di perumusan masalah. Langkah selanjutnya adalah mendesain penelitiannya. Nah, seperti apa rancangan, kalau Anda butuh hardware, rancangan hardware-nya seperti apa, kalau Anda software-nya itu disusun seperti bagaimana, kalau butuh algoritma, flowchart-nya bagaimana, dan sebagainya. Ini di desain penelitian ya. Setelah itu Anda lakukan risetnya, Anda melakukan penelitiannya, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan dilakukan analisis ya. Tadi di RPS tadi yang saya sebut dengan riset kecil ya. Jadi seolah-olah Anda nanti akan melakukan riset beneran, tapi kecil-kecilan. Tujuannya supaya Anda dapat data dan bisa Anda lakukan analisis ya. Baru terakhir Anda bikin sebuah kesimpulan ya. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Nah, ini yang disebut, ini ada penjelasan masing-masing saja. Dari DD tadi, saya kira Anda sudah, dari yang saya jelaskan sudah ada bayangan ya. Nah, biasanya kan yang Anda teliti itu nanti Anda terkait dengan variabel. Nah, hubungan antar variabel. Nah, ini maksudnya kalau Anda tadi di smart farming, dari contoh kita di pertanian, kan misalnya Anda mau meneliti tentang apa kelembapan ya, kelembapan tanah. Nah, hubungan kelembapan dengan pertumbuhan tanah seperti apa? Nah, gitu kira-kira ya. Nah, tentunya mungkin Anda berhubungan dengan suhu juga. Kalau suhunya panas kan kelembapannya cenderung turun dan sebagainya ya. Nah, tentunya nanti kalau sudah dapat masalahnya, idenya sudah dapat, Anda dari problem yang ingin diselesaikan, baru Anda bikin literatur review tadi ya, studi pendahuluan dari penelitian orang lain dan sebagainya. Ini makanya saya kira dilanjut saja. Ini sudah saya jelaskan secara nggak langsung tadi, termasuk sumber-sumber problem Anda bisa dapat dari internet, dari mana saja, termasuk penelitian sebelumnya, dari skripsi teman-teman lain sebelumnya, dan sebagainya ya. Gampang lah ini ya. Nah, ini untuk studi pendahuluan Anda cari dari mana? Ya, ini tentunya ya salah satunya dari paper orang lain tadi, juga untuk meyakinkan Anda bahwa penelitian Anda ini layak atau masih cukup up to date untuk diangkat sekarang apa enggak gitu ya. Anda menggunakan penyelesaian fuzzy dengan metode fuzzy misalnya untuk menyelesaikan decision system untuk keputusan. Nah, ternyata fuzzy mungkin sudah terlalu lama diteliti orang. Nah, tapi kalau Anda jeli, misalnya di problem menggunakan fuzzy ya, ternyata di fuzzy juga sudah ada sekarang fuzzy type 2 misalnya ya, fuzzy tipe 2 itu ya. Itu adalah yang up to date untuk pengembangan fuzzy. Nah, kalau Anda meneliti menggunakan fuzzy yang konvensional, yang lama, itu sudah mungkin agak susah masuk ke jurnal-jurnal yang bagus ya. Tapi kalau yang fuzzy type 2, nah ini masih baru dan diteliti orang. Sama lah seperti neural misalnya dan sebagainya, Anda menyelesaikan problem pakai neural, nah sekarang sudah lahir deep learning ya. Maka orang-orang sudah akan lebih cenderung ke deep learning, seolah-olah neuralnya ditinggal. Padahal deep learning adalah hanya ke perkembangan dari neural dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah ya. Ada untuk melihat bahwa penelitian yang Anda angkat itu masih relevan atau tidak. Dan banyak di sini manfaat-manfaatnya dan seterusnya. Apa tujuannya? Nah, tentunya harus jelas mau kemana. Kalau Anda meneliti nggak tahu tujuan ya akan susah ya. Misalnya di smart farming tadi, dari sisi sistem informasi membuat mobile application-nya. Nah, itu tujuannya adalah merancang dan membuat mobile application.
untuk mendapatkan data suhu, kelembapan dari tanah pertanian dan sebagainya. Tujuannya harus jelas. Nah, nanti kalau itu sudah jelas semua, dirumuskan dalam bentuk kerangka konsep, nah tinggal dibuat kerangka konsepnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, khusus di kita, ini dari konsep-konsep tadi harusnya bisa disusun hipotesis, tapi tidak semua penelitian perlu hipotesis ya. Nah, ini ada penjelasannya di sini seperti apa. Karena nanti kalau ada hipotesis, nanti tujuan penelitian Anda adalah menguji ya, untuk menguji kebenaran dari hipotesis tadi. Ya, nanti tujuannya apa? Menolak atau menerima dari hipotesisnya ya. Termasuk nanti selanjutnya mendesain penelitiannya, menilai pendekatan dan sebagainya. Ini saya kira ini bisa nanti pada saat Anda ini, saya kira ini bisa dilewatin saja, tapi yang penting Anda sudah ada gambaran. Nah, setelah itu Anda lakukan risetnya beneran. Nah, riset kecil-kecilannya ini mulai ngumpulin data dan analisisnya tentunya ya. Baru terakhir bikin kesimpulannya dari penelitian. Nah, seperti itu saya kira. Ini yang metode ilmiahnya. Cara pengetahuan baru yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ilmiah. Ya, kalau tadi kan penelitiannya, nah sekarang metodenya ya. Nah, langkah-langkahnya ada identifikasi masalah, mengumpulkan hipotesis, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Nah, identifikasi ya dari mana dan berasal dari apa penelitian Anda mau kerjakan ya, dan bagaimana cara menemukannya, identifikasi masalah ya. Benar nggak ini misalnya tadi di smart farming bahwa memang kebutuhan air, kebutuhan suhu, kebutuhan pH itu menjadi kebutuhan yang dominan dari pertumbuhan tanaman apa, dari tumbuhan apa. Nah, itu harus ada identifikasi dulu ya, termasuk pH. Benar, tanaman apa butuh pH berapa, kelembapan berapa, itu tinggal cari dari literatur, ada jawabannya ya. Nah, termasuk hipotesis, pernyataan tentang realitis yang dapat dievaluasi benar atau salahnya. Nah, ini untuk hipotesisnya, bagaimana penelitian akan dilakukan, mencari tahu dari mana variabel, dan seterusnya. Ini untuk menguji hipotesisnya. Termasuk kesimpulan, saya kira tidak terlalu susah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi semua tetap perlu action dari Anda. Nah, actionnya apa? Ya, Anda mulai dari sekarang sudah bolehlah nyari-nyari ide, ide-ide penelitiannya. Setidaknya dari yang sudah saya beri contoh-contoh tadi, Anda sudah bisa ada gambaran ya. Ini agak stuck. Dari contoh-contoh saya tadi, contoh-contoh yang lain Anda bisa cari dari internet, salah satunya dari Science Direct ya. Ini atau mungkin yang pertemuan yang akan datang saja. Ini saya kira untuk hari ini cukup dulu. Salah satunya adalah Anda mencari dari Science Direct ya, tentunya ya, di minggu depan saja ya. Mungkin Science Direct, IEEE, dan lain-lain. Tapi yang penting Anda lakukan sekarang adalah tadi Anda sudah bisa coba download Mendeley dulu untuk Anda install, dan Anda coba cari PKM-PKM tahun lalu. Dari ini kan juga banyak judul-judul yang diterima tahun lalu, termasuk format-format penulisan proposalnya seperti apa. Nah, ini saya kira yang penting Anda siapkan dulu untuk saat ini ya. Untuk berikutnya nanti kita bisa coba nyari ide dari Science Direct, dari IEEE, dan lain-lain. Saya kira mungkin tidak usah dalam kesempatan ini deh. Nah, oke, saya kira mungkin seperti itu untuk pertemuan yang pertama ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Anda, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup presentasinya. Ada yang mau ditanyakan seputar ini? Seputar mata kuliah kita. Yang ini tadi ini boleh dicari dulu. Jadi bisa Mendeley. Ini nanti ada banyak cara di Mendeley ini untuk mendapatkan format deep text dari literatur-literatur yang ada. Nanti ini tujuannya pada saat kita mensitasi dengan mudah ya.
Karena banyak mahasiswa saya lihat tidak menggunakan Mendeley dan saya kira pada saat dia menuliskan pustaka itu tidak disitasi dengan baik ya. Dan yang PKM ini juga Anda perlu cari dulu, Anda bisa cari dari tahun yang lalu, yang tahun sekarang juga yang terbaru 2021 panduannya. Jadi ini Anda bisa download panduannya supaya Anda ada gambaran untuk format di proposalnya. Jadi sampai UTS kita nanti adalah merumuskan untuk pembuatan proposal PKM dan materi kita sesuai RPS tadi, bagaimana Anda melakukan sebuah penelitian dengan baik ya, itu tujuannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Untuk sementara pertemuan kita seperti itu dulu, Anda siapkan dulu untuk mendownload Mendeley dan format panduan PKM-nya, supaya nanti di pembahasan selanjutnya riset-riset kita sudah lebih mengerucut, dan harapan saya Anda melakukannya dengan senang hati, dengan perspektif Anda sebagai mahasiswa sistem informasi ya, melakukan penelitian di bidang yang menurut saya lagi tren saat ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri untuk kuliah kita? Ini kalau tidak ada, saya tutup materinya tadi. Ada yang mau ditanyakan? Apa ini? Ya, silakan. Siapa? Ada yang raisen? Selamat pagi Pak Bas. Ya, Saya pagi Bagus. ya. Ya, NPM 62 saya mau bertanya. Lebih Ya. ke memastikan sih. Iya, ya. Ini berarti nanti output dari mata kuliah metode penelitian ini, metodologi ini, kami ini ya, bikin proposal PKM. Proposal PKM, ya. Yang pertama proposal PKM, yang kedua ada riset kecil dan bikin paper ya. Ada dua berarti. Jadi setelah proposalnya jadi, Anda bikin riset kecil-kecilan dan bikin paper kecil-kecilan lah ya. Paper. Maksud saya untuk menunjukkan bagaimana nulis sesuai standar publikasi ya, pakai Mendeley tadi, itu diwujudkan dalam bentuk paper ya. Tapi papernya ya nanti kita lihat kalau penelitiannya Anda bagus, ya mungkin bisa lanjut beneran seperti yang teman Anda yang sudah lulus itu, ada yang masih tugas seperti ini sudah bisa layak jadi paper beneran ya. Jadi ada dua, proposal PKM sama paper publikasi, tapi yang sederhana, masih tahap sederhana ya. Kurang lebih begitu. Gimana? Oh baik Pak, berarti terus untuk nanti sekiranya proposal PKM ini dijadikan sebagai tugas akhirnya untuk, maksudnya kayak dikumpulkan pada waktu mendekati UAS atau bagaimana? Kita nanti akan lihat ya jadwal tahun ini. Kan harapan saya nanti setiap teman-teman mahasiswa yang ikut Medpen bisa diikutkan beneran di kompetisi PKM nasional itu. Jadi nanti harapan saya tetap diikutkan beneran. Kalau untuk pengumpulannya kan kita ya sesuai ini saja ya, sesuai jadwal kuliah ya. Jadi setidaknya kalau kita sebelum UTS itu draft proposal sudah jadi lah ya, gitu. Draft proposal sudah jadi. Nah, kalau di jadwal nasional sudah keluar, saya nggak tahu jadwalnya itu bulan apa ya. Nah, kalaupun keluar atau tidak keluar, nanti kita batch itu kita tabung dulu. Jadi nanti mahasiswa yang sudah membuat, nanti kita hubungi lagi pada saat memang harus upload proposal ke nasional ya, gitu saya kira. Itu Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Bas sudah menjawab. Ya, oke. Ada lagi? Nggak ada lagi ya, sudah. Pada intinya kita untuk kuliah ini itu saya ingin menjadi hobi baru ya. Jadi artinya Anda pinginnya ada di antara mahasiswa yang hobinya meneliti, dan tentunya ini bisa menggabungkan dari tugas-tugas mata kuliah yang lain, karena sifat di Medpen ini kan tidak lagi risetnya. Jadi risetnya itu ada di mata kuliah lain. Misalnya Anda ada tugas mobile application-nya itu di mata kuliah lain,
mata kuliah IoT mungkin juga ada di mata kuliah lain. Nah, di sini itu untuk merumuskan dalam bentuk proposalnya dan juga dalam bentuk dalam bentuk publikasinya ya. Ada dua itu. Jadi proposal itu semacam penawaran gitu dari kita. Kalau orang lain setuju, maka dia akan membeli. Dalam hal ini akan mendanai. Kemudian kalau sudah didanai berarti kita akan lakukan riset. Nah, kalau risetnya sudah selesai kan kita berkewajiban membuat publikasinya. Nah, kira-kira seperti itu, laporan dan publikasi. Nah, cuman karena sifatnya hanya 1 semester, tentunya nanti kita sesuaikan. Jadi, saya tidak terlalu muluk-muluk keinginannya, yang penting Anda sudah membuat dan berusaha untuk ya sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan syukur-syukur kalau memang memenuhi standar saya untuk kualitas PKM yang beneran itu ya. Memang harapan saya nanti akan benar-benar diikutkan di-upload di waktu jadwalnya kompetisi PKM nasional gitu. Saya kira seperti itu, Mas Bagus dan kawan-kawan yang lain. Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan untuk info berikutnya, kita selalu menggunakan grup WA, dan jangan lupa untuk gabung di Ilmu. Jadi kalau misalnya kadang kita tidak perlu ketemu terus seperti ini, berarti sebagian kita sampaikan di Ilmu, tinggal Anda download. Misalnya saya sudah siapkan presentasi, Anda tinggal pelajari saja presentasi saya dari ilmu.upnjatim.ac.id ya. Nanti harapan saya semua gabung, kemarin saya cek belum semua gabung itu. Jadi Anda harus gabung di Ilmu. Jadi tidak harus kita ketemu seperti ini setiap minggu ya. Jadi kalau Anda cukup riset lewat Ilmu, itu saya sudah anggap hadir gitu. Saya kira demikian. Baik, itu juga berlaku dengan mata kuliah lain saya kira kan. Baik, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup dulu. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke.